Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syara Afnan, saya dari Prodi D3 Kebidanan. Nah, kali ini di sini saya akan menampilkan video mengenai asuhan persalinan kala 3. Nah, baik, kita akan melanjutkan penata laksanaan manajemen kala 3 ini. Nah, karena di kala 2 kita sudah memakai APD, maka di kala 3 ini kita juga sudah menggunakan APD. Nah, yang pertama kita akan di kala 3 ini kita akan mengeluarkan plasenta. Nah, yang pertama untuk mengeluarkan plasenta ini sudah diklem plasentanya, kemudian klem sudah terpasang pada tali pusat. Kemudian pindahkan klem 5-10 cm depan pulpa. Klem sudah terpasang pada tali pusat, kemudian pindahkan klem 5-10 cm depan pulpa. Nah, sambil memperhatikan karena ada pembuluh darah, arteri, pembuluh bilik, dan pena, jaga agar tidak terjadi penyemburan darah. Pindahkan 5-10 cm klem. Nah, kemudian tangan yang satunya lagi itu meraba dengan tangan kiri di atas perut ibu. Punten ya, Bu. Kemudian tangan kiri melakukan perabaan di tangan kiri di atas perut ibu, di atas simfisis. Rasakan apakah ada kontraksi uterus atau tidak. Nah, lakukan penekanan dorsokranial. Jika ada kontraksi uterus, lakukan PTT. Nah, ini sudah ada tanda-tanda pelepasan. Coba lakukan peregangan pusat terkendali. Jika tidak ada kontraksi, minta bantuan suami. Nah, ini kontraksi baik, sudah ada kontraksi. Nah, jika tertahan, jangan dipaksakan. 7 menit kemudian, terdapat tanda-tanda lepas plasenta. Sudah terlihat adanya kontraksi, kemudian sudah terlihat juga adanya semburan darah 50 cc. Nah, uterus juga teraba globuler. Nah, coba untuk melahirkan plasenta. Pindahkan kembali klem. Pindahkan kembali klem 5-10 cm lagi. Nah, pindahkan kembali. Kemudian posisi tangan masih dorsokranial. Nah, tarik nafas ibu, tarik nafas, kemudian lakukan PTT kembali. Lakukan PTT kembali. Nah, sampai plasenta lahir di depan pulpa. Nah, sampai lahir depan pulpa. Nah, sudah keluar. Nah, tangan dua-duanya memegang plasenta. Nah, tangan dua-duanya memegang plasenta. Kemudian putar plasenta searah jarum jam. Putar. Hati-hati saat melahirkan plasenta, karena plasenta harus lahir lengkap dengan selaput-selaputnya. Nah, putar, kemudian plasenta keluar beserta selaput-selaputnya. Ambil klem. Keluarkan selaput-selaput plasenta menggunakan klem. Putar, putar, sampai plasenta keluar. Nah, sampai plasenta keluar semua, lahir semua, dan mengeluarkan semua plasenta lahir lengkap. Nah, sampai plasenta lahir lengkap, kemudian simpan klem di bengkok. Kemudian lakukan masas uterus 15 kali dengan tangan kiri. Lakukan masas uterus. Nah, di atas simfisis ibu. Nah, lihat pengeluaran darah. Jika terjadi kontraksi uterus berarti bagus, kemudian jika lembek berarti waspadai. Nah, terjadi kontraksi. Nah, selanjutnya lakukan masas uterus 15 kali dalam 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sambil lihat pengeluaran darah. Jika terjadi kontraksi uterus berarti bagus, jika lembek berarti waspadai. Nah, ini bagus ya, terjadi kontraksi. Setelah plasenta lahir, kontraksi juga baik, lakukan adanya penilaian pendarahan atau tidak. Nah, yang pertama, lihat kelengkapan plasenta. Melihat kelengkapan plasenta. Dilihat kelengkapan plasenta. Yang pertama ada 2 sisi, yaitu permukaan plasenta. Kemudian yang satu permukaan ke janin yang ada tali pusatnya. Nah, ini. Kemudian yang kedua yaitu daerah permukaan ke ibu. Nah, lihat ini, maternalnya. Yang pertama dibuka selaputnya. Nah, ini yang pertama ada selaput luar. Kemudian ada selaput dalamnya. Nah, kemudian dibuka selaputnya, lihat kotiledonnya.
Nah, lihat apakah kotiledon lengkap atau tidak. Jumlahnya berapa, panjangnya berapa. Ini jumlahnya normal, kemudian panjangnya juga normal. Nah, lihat selaputnya apakah utuh atau tidak. Nah, ini selaputnya utuh. Jika tidak utuh berarti ada sobekan. Nah, ini selaputnya utuh berarti normal. Nah, kemudian sudah plasentanya. Ambil tempat untuk menyimpan seperti kendi. Simpan di kendi. Nah, kemudian lihat laserasi. Ambil kasa, lihat pulpa apakah ada laserasi atau tidak. Bersihkan stosol, kemudian dari gumpalan darah dengan kasa. Lihat apakah ada robekan gumpalan darah atau tidak. Nah, kemudian lihat laserasinya di mana. Nah, jika sudah memeriksakan, kemudian buang ke bengkok. Kemudian kendi simpan di bawah. Kemudian merapikan alat di larutan klorin, rendam di larutan klorin. Nah, karena ini banyak darah dari bekas plasenta, kita harus melakukan pencuci tangan di dalam klorin terlebih dahulu agar mengurangi kita terlalu banyak darah di dalam sarung tangan. Lakukan pencucian tangan di larutan klorin. Kemudian keringkan menggunakan handuk kalau tidak tisu. Nah, jika sudah, kemudian lihat kondisi ibu. Nah, raba kandung kemihnya. Nah, ini kandung kemihnya kosong ya, kemudian TFU juga sepusat. Nah, kemudian rasakan kontraksinya. Nah, ini kontraksi ibu bayi, kemudian ajarkan ibu memasas uterus. Ibu ini untuk mencegah pendarahan pada ibu ya, Bu. Ya, ini seperti ini. Yang pertama seperti tadi ya, Bu, 15 kali dalam 15 detik. Nah, ibu coba pinjam tangan ibu. Pinjam ya, Bu, tangan ibu. Nah, seperti ini. Ini bagaimana cara memasas perut ibu. Nah, apabila ibu berkontraksi berarti bagus. Nah, semisalkan ibu tiba-tiba lembek, ibu harus segera memanggil kami ya, Bu. Ibu harus melakukan pijat proses seperti ini, karena ini untuk melakukan ibu supaya berkontraksi terus ya, Bu. Nah, sudah, kemudian lakukan penilaian tanda-tanda vital ibu ya, dengan cara menensi darah, memeriksa suhu, respirasi, kemudian nadi ibu juga. Kemudian menilai kondisi ibu, menilai TTP ibu. Ibu, kita akan menensi darah ibu dulu ya. Ibu mohon diangkat sedikit. Kemudian lakukan tensi darah pada ibu. Baik ibu, untuk darah ibu normalnya tekanan darah ibu yaitu 100/80. Kemudian saya akan mengecek suhu ibu, tadi sudah dipasangkan. Kemudian saya akan mengecek pernapasan ibu. Nah, baik, untuk pernapasannya normal ya, Bu, 22 kali per menit. Kemudian saya akan mengecek nadi ibu ya. Saya akan mengecek nadi ibu. Nah, baik, untuk nadinya juga bagus ya, Bu, 80 kali per menit ya. Nah, kemudian saya akan melihat suhu ibu. Baik, untuk suhu juga normal 36,5 derajat Celcius. Nah, ibu, kemudian setelah saya memeriksakan TTP ibu, sekarang saya akan mengambil waslap, kemudian membersihkan area ibu. Jika sudah, simpan ke tempat kotor, tempat pakaian kotor. Nah, kemudian mengambil alas, ibu punten ya, alasnya mau diambil dulu. Nah, simpan ke tempat pakaian kotor. Nah, kemudian ibu bisa untuk sekarang boleh memakai baju kembali ya, Bu. Nah, kemudian setelah itu membuka alat perlindungan diri. Simpan. Buka APD. Simpan ke tempat pakaian kotor. Kemudian buka sarung tangan, cuci di larutan klorin. Buka secara terbalik.
Nah, kemudian sudah, jangan lupa mencuci tangan. Sudah, kemudian lakukan evaluasi terhadap ibu. Nah, ibu, alhamdulillah plasenta sudah keluar ya, Bu. Ibu, apabila nanti ibu merasakan kelembekan terhadap ibu bisa memanggil kami untuk secepatnya ya, Bu. Nah, ibu, apabila ibu masih berkontraksi juga itu sangat bagus. Lakukan pemijatan uterus ibu terhadap ibu juga. Nah, ibu, untuk tadi juga pemeriksaannya, ibu alhamdulillah baik ya, Bu. Tekanan darah normal, nadi normal, suhu juga normal, kemudian pernapasan juga normal. Kemudian plasenta ibu juga keluar lengkap ya, Bu. Lahir secara lengkap, alhamdulillah. Nanti ibu bisa memantau bayi ibu juga dan kami juga bisa memantau bayi ibu juga ya, Bu. Nah, apabila tiba-tiba lembek, ibu harus segera menghubungi kami ya, Bu. Nah, mungkin ibu hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu, apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau gitu saya izin pamit ya, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, baik, sebelumnya ada alat-alat yang harus diperhatikan ketika ibu mengalami pendarahan. Yang pertama yaitu ada infuset, kemudian ada cairan infusetnya, kemudian siapkan juga jarum besar untuk infuset. Nah, kemudian infus, nah kemudian sedia obat-obatan seperti oksitosin untuk antisipasi pendarahan juga. Nah, mungkin hanya itu saja jika ibu mengalami pendarahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.